Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sekarang ini kita ketemu lagi dengan juragan jahe. Nah, ini pemirsa, Mang Ono sekarang saatnya menanam jahe. Kalau dulu yang saya informasikan yaitu pada proses panen, kali ini kebetulan sudah mulai siap-siap untuk menanam. Kita tanya ya, bagaimana rahasianya yang biasa dilakukan oleh Mang Ono ini. Lihatlah pemirsa, beginilah cara menaburkan pupuknya sebagai pupuk dasar. Ini jenis pupuknya, pupuk apa saja ini, Mang Ono? Tai ayam, Berak ayam, ayam murni ya, ayam telur yang telah dicampur ya dengan kostal ya. Ada postal, ayam sayur. Untuk perbandingannya pupuknya, Mang No? nah satu taina satu postal. Satu untuk ayam telur, satu bagian untuk postalnya. Kalau sehabis ditaburi pupuk seperti ini tinggal menanam atau gimana? Langsung ditanam. Tinggal ditaruh di atasnya, di atas pupuk. Biasanya ini didinginkan dulu atau enggak? Langsung aja. Hari apa ini rencana untuk di hari Sabtu? Sekarang udah hari Minggu ya, berarti nanti 5 hari kemudian baru menaruh bibit jahenya. Kita datang lagi ke sini waktu menaruh bibit jahenya. Kali ini baru menaburkan pupuknya seperti ini pemirsa. Satu bedeng ini, Mang No, ini dikasih berapa karung? Ini dikasih berapa karung? Paling satu karung. Satu karung ya, dua tolombong ini, dua carangka. Satu karung lah. Satu karungan ya, kurang lebih. Ini ukurannya sekitar 5 meter ya, 5 meter panjangnya. Satu karung tuh. Jadi harus berani pada waktu pemberian pupuk dasarnya seperti ini. Melak tadi di. Iya, nanti saya akan kesini lagi Mau nanam. waktu menanam. Sini lagi. Tuh lihat cara naburnya, banyak tuh kan. Satu bedeng ini akan dikasih dua jajar, dua baris pemirsa. Nah, kira-kira begini ya, sini ya, dua baris ini. Jadi 1 meter dikasih 5 Kan lebarnya pemirsa ini, bedengannya ini lebarnya kurang lebih sekitar 60 cm. Nah, kalau yang ini proses persiapannya, pembuatan guludan 1 meter. Ukurannya 1 meter dibagi 2 untuk petakan dan untuk saluran air. Saluran air 50 cm ya, 40 atau 40 ya, 40 cm. Untuk bedengannya 60 ya. Kali-kali yang mau dina kaluhur tulukak. Nah, gitu. 1 meter. Nah, itu 1 meter. Anu kudu sesuai. Kabeh. Gawe mah tadinya. Bro. Untuk bedengannya 60 Saya cm. juga dia belum bisa. Kalau penanaman untuk jahe, nah pemirsa, sebenarnya itu sangat mudah, hanya begini saja. Untuk persiapan bedengan itu hanya diratakan saja begini. Supaya lurus pakai tambang.
Sekarang kita lirik Mang Didi yang tahun lalu beli jaket itu. Tuh. Kumaha jaketna ayeuna masih kena aya. Nanti kita kesini lagi ketika waktu penanaman. Sekarang baru sampai pemupukan dasar begini. Jadi kalau pemirsa yang bertanya-tanya bagaimana caranya, nah seperti inilah langkah-langkah yang dilakukan oleh Mang Ono itu. Sekarang sedang mengerjakan pemupukan dasar. Nah, ini ibu bosnya, ibu bosnya Juragan Jahe. Tahun kemarin berapa puluh ton beliau ini dapatnya, sampai-sampai sekarang ini menanamnya sangat luas nih pemirsa. Kita lihat pupuknya. Nih pupuknya. Pupuknya campuran antara pupuk ayam telur, berak ayam telur, ditambah dengan ayam sayur ya, postal. Sampai halus begini pemirsa tuh. Pernah 50 kilo 1 tahun 200. Mang Amun melak? Di sawah Papantar. Oh, kau mau di sawah mah ngan hanjakal teh buru. Sawah mah baseuh. Di Kamalir di Jero. Jero Kamalir. Pendek ngalir. Biar tuus ya. Kita lihat dari sudut, biar kelihatan lahannya seluas mana. Sekarang saya berada di sudut lahan pemirsa, ini ke sebelah barat, kurang lebih sekitar berapa nih, 40 meteran ke sana. Tuh lihat ujungnya, ujung lahannya. Untuk rencananya Mang No ini akan ditanami berapa kuintal di sini? Paling 15 karung, 7,5 kita di sini mah. 7,5 kintal, nggak nyampe 1 ton. Enggak. 10 kilo. Apa ada 1 hektar ini? Nggak nyampe, kurang. Tapi enggak bakalan ada 1 hektar ini. Enggak, kurang. Kurang dikit ya. Tapi kalau 500 tombak mah adanya. Ada. Memang kalau bibit 1 ton itu untuk 1 hektar. Kalau Mang Ono di sini sudah mempersiapkan 750 kilo, ya barangkali ya kurang lebih sekitar 500 tombak lah. Nah pemirsa, yang paling menarik kalau di sini tanahnya itu pemirsa, tanahnya sangat lembut. Coba ditoker tuh Mang No, yang dekat sepatu toker tuh, lihat itu dengan kaki Sama dengan ini, dengan bubur. Tuh. Kayak bubur tuh pemirsa, kayak debu. Kalau pakai Dan tanam ketang juga bagus. Ketinggiannya di sini sekitar 800 mdpl pemirsa.
Pengolahannya sebelum dibuat bedengan seperti ini itu akan memakan mesin dulu, tapi sekarang sedang istirahat mesinnya. Nah ini jejaknya ya, ini jejak mesin yang bawah seperti ini. Memang tidak terlalu dalam, paling berapa senti nih. Kalau untuk persiapan pemirsa, saya cukupkan sekian saja dulu. Nanti kita sambung lagi ketika waktu penanaman. Minggu yang akan datang kita pergi lagi ke sini untuk melihat kembali. Hari ini kita melanjutkan lagi obrolan kita. Kali ini saya akan mengabarkan tentang penanamannya. Abah Amun ini namanya. Abah Amun Ompong ini namanya. Kalau di Mang Ono seperti ini rame lah, banyak yang kerjanya, ada ibu-ibu, bapak-bapak tuh. Jadi kita kebetulan sekali hari ini bisa mengunjungi Mang Ono dalam keadaan sedang menanam ya. Seperti ini cara meletakkan jahenya. Jaraknya kurang lebih sekitar 25 sentian ya ke kanan kiri dalam satu bedeng ini ya. Ditanami masing-masing 2 jajar dengan jarak kalau 20. ke panjangnya 20, sekitar 25 Mang No. 25 ke 20. 25 kali 20 lah kurang lebih sekitar itu. Dan yang perlu diperhatikan cara memetiknya ini. Cara memisahkan rimpangnya ini sebenarnya ini hanya sebesar ini ya, kecil. Hanya ada beberapa calon tunas saja. Ini ya. 1, 2, 3. Dan bukan berarti ini hanya akan tumbuh 3, sebab mata tunas itu dalam satu rimpang kecil ini ada 2 atau 3 calon mata tunas. Maka nanti yang akan tumbuh itu mungkin sampai 5 atau 6 tunas ya yang akan muncul. Nah lihat, hanya diletakkan begini saja, yaitu letaknya di pinggir pupuk tuh kan. Ini jangan disimpan di pupuk, tapi ini ada di pinggir pupuk. Dan perlu Anda ketahui, posisinya ini harus diperhitungkan, jangan mengarah keluar bedengan. Ini harus mengarah ke dalam tuh, lihat seperti ini. Semuanya juga begitu, mengarah ke dalam. Jadi nanti tujuannya ketika kalau mau diambil lagi, kalau di sini namanya itu langkeong. Nanti kalau mau dilangkeong lagi, ya itu mudah, dari pinggir nanti ngambilnya dari sini. Jadi bukan dari dalam begitu, sebab itu arahnya untuk tunas itu ada di bagian dalam. Bisa dijual lagi di. Nah, itu bisa dijual lagi dan harganya cukup mahal juga ya. Besar 30-25. Cara menimbunnya begini, Pak, sok dipraktekkan untuk menimbunnya. Nimbunnya praktekkan. Tuh kan, lihat. Nah, yang penting asal tertimbun saja. Tuh kalau Mang Didi mengidal tuh lihat. Bisa juga ya. Ke kiri tuh. Ini yang ahli itu begini. Orang lain ke kanan, kok ini ke kiri. Itu yang nanam kita temui. Nah, sekarang saya ingin tanya ke Bapak bosnya aja dulu. Kalau saya lihat kemarin waktu menaburkan pupuk, kenapa tidak diberikan kepada para pekerja? Harus sama.
kalau orang bekerja kadang-kadang nggak sama. Ah, Gitu. kalau orang pekerja mah barangkali yang penting selesai. Nah, jadi nggak sama kalau ngasih pupuk teh. Kalau ke saya mah kadang-kadang kajian kebanyakan daripada kekurangan. Begitu. Nah pemirsa, ini kunci suksesnya Mang Ono itu ketika menaburkan pupuk, beliau ingin memberikan dengan dosis yang maksimal sehingga tidak pernah diberikan kepada orang lain. Makanya ketika menaburkan pupuk hanya beliau sendiri yang menaburkannya dengan ibunya, ya. Nah itu kira-kira barangkali untuk penaburan pupuknya. Jadi tidak pernah diberikan kepada orang lain, beliau sendiri yang menaburnya. Ini rumput-rumput yang nakal seperti ini, apa namanya ini? Jajahean ya? Jajahean begini. Saya perkirakan ini mudah tumbuh. Kok Mang Ono mah tidak dibuang seluruhnya? Kenapa? Ya, nanti ya diobat. Oh gitu, cukup disemprot herbisida saja. Begitu ya. Beberapa waktu yang lalu ada yang bertanya, netizen katanya pengen sekali melihat bagaimana cara menanamnya yang dilakukan oleh Bapak Ono. Nah sekarang ini bisa saya jawab. Alhamdulillah saya bisa bertemu ketika melakukan penanaman. Jahenya sendiri sudah ditebar, kemudian dilakukan penutupan ya dengan penaburan tanah di atasnya. Itu kebetulan ya saya bisa menemui beliau seperti ini langkah-langkah yang dilakukan. Kita coba lihat kelompok ibu-ibu yang sedang menebarkan bibit jahenya, ada di bawah tuh ya. Kita lihat ke sana. Nah ini kelompok ibu-ibu. Selamat siang ibu-ibu. Kita lihat aktivitas ibu-ibu yang sedang melakukan penebaran bibit jahe. Tuh lihat, seperti ini cara menebarnya. Ternyata saudara saya ini yang nebar, Ceoyo. Aiti pajauhan mateka tingali. Tuh wabu. Nah tuh lihat ya cara menebarkannya. Enteng, hanya ditaruh di pinggir pupuk. Tuh kan berhadap-hadapan. Tuh lihat. Ya begini. Mayar, setok membuka. Yang paling penting cara meletakkannya jangan salah, jangan menghadap keluar, tapi berhadap-hadapan ke arah huludan, supaya nanti ya waktu pengambilan langkeongnya atau rimpang yang sudah tumbuh, kalau sudah tumbuh nanti akan diambil lagi rimpangnya untuk dijual. Sebenarnya tidak rugi kalau menanam jahe, sebab nanti rimpang yang sudah tumbuh itu tinggal diambil lagi. Nyabunya, teruginya, terugi nanti juga diambil lagi. Kita hitung, Coyoh tolong dihitung. Dalam satu petak ini ada berapa Coyoh? Sapecal, sok dihitung. Ayo diajar ngitung Coyoh. Opat puluh. Satu petak ini yang ukurannya kurang lebih sekitar 4 meter ya,
atau lebih, ini 4,5 meter lah kurang lebih. Ada 40 rimpang yang sudah dipotong-potong. Sekarang kita tanya Ibu Bos, kita lihat yang sudah dipetik-petik. Ini dari rumahnya Bunya, terus dipetikan. Udah dipisah-pisahkan ya? Udah dipisah-pisahkan dari rumah, jadi datang ke kebun itu tinggal hanya menebarkan saja. Seperti ini, tuh kan. Itu dipisah-pisahkan yang memiliki mata tunas saja yang akan ditanamkan. Kalau yang tidak ada mata tunasnya, ya tidak ditanamnya, dibuang gitu mah. Untuk dijual ya. Nah, bukan dibuang ke tempat sampah, tapi dijual, mahal juga. Sekarang harganya sedang berapa, Bu? 45 ya. Ini sangat luar biasa. Sekarang harganya sampai 45.000 di sini. Waktu panen dulu hanya berapa ya? 15-nya. Hanya 15.000 saja sampai 20.000. Sekarang udah 2 kali lipat lebih. 45.000. Memang musim tanam mereka ketakutan, takut tidak kebagian bibit. Akhirnya harga bibit sampai melonjak tinggi sekali di luar dugaan, dari 20.000 sampai 45.000 sekarang. Sangat luar biasa sekarang harganya. Rupa-rupanya untuk proses penanaman dicukupkan sekian saja. Abaya Rasid mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.